Dalam satu diskusi yang cukup menggelitik, kalau GPAI harus disertifikasi oleh Kemenak, kenapa guru olahraga tidak disertifikasi oleh Kemenpora? Kenapa guru ekonomi tidak disertifikasi oleh Kementerian Keuangan? Kenapa hanya GPAI saja yang harus disertifikasi oleh Kemenak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SGN, salam perjuangan. Sahabat guru PAI yang saya muliakan, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang berlikunya perjuangan GPAI menuju profesional bagian 3 yang merupakan episode terakhir dari trilogi pembahasan tentang sulitnya GPAI memperoleh hak sertifikasi. Bila sahabat belum melihat video bagian pertama, silahkan klik tautan di atas. Dan untuk video bagian kedua, silahkan klik tautan berikut ini. Sahabat guru PAI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video bagian kedua kita mengetahui bagaimana GPAI diperlakukan secara diskriminatif oleh Kemenak. Perlakuan Kemenak sangat berbeda kepada GPAI apabila dibandingkan perlakuan Kemenak pada guru-guru di madrasah. Ya, walaupun memang pada kenyataannya memang beda, karena GPAI itu diangkat oleh Pemda dan bekerja di sekolah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan guru madrasah diangkat oleh Kemenak dan bekerja di sekolah madrasah yang dikelola oleh Kemenak. Sehingga guru madrasah sangat layak disebut sebagai anak kandung, sedangkan GPAI adalah anak pungutnya. Sedikit saya sampaikan diskriminasi yang dialami GPAI ya sahabat. Yang pertama, sertifikasi bagi guru madrasah lebih utama dan lebih dulu dibandingkan guru PAI. Hal ini bisa dilihat di video kedua. Bagaimana guru PAI begitu lambat diberikan hak sertifikasinya dibandingkan dengan guru madrasah. Bahkan sudah terlambat, masih juga kalah saat pembagian sertifikatnya. Masih lebih dahulu juga guru madrasah. Yang kedua, guru madrasah PNS memperoleh tunjangan kinerja bagi yang sudah sertifikasi. Tunjangan dibayarkan berdasarkan selisih TPG. Sedangkan bagi yang belum sertifikasi, tunjangan kinerjanya dibayarkan 100% dari gradingnya. Sedangkan GPAI tidak dapat tukin semacam ini, karena GPAI tidak dianggap bekerja di lingkungan Kementerian Agama. Dan hal ini juga disayangkan oleh Bapak Subdit PAI SD di Kemenak Pusat. Dalam statementnya pada saat kegiatan visiting guru PAI tahun 2019, beliau menyampaikan beliau merasa ngenes dengan nasib GPAI. Berikut statement beliau. Satu pasalnya menyatakan guru di luar kementerian yang mengajar di luar Kementerian Agama tidak dibayar. Cuman anehnya guru di luar Kementerian Agama yang ngajar di Kementerian Agama dibayar. Itu yang bikin kita ngenes. Kemarin kita kumpul dengan Kepala Biro Hukum, Pak Unang ikut nggak? Kita ingin membuat PMA yang menghilangkan pasal itu. Ternyata regulasi nggak boleh. Masa PMA menginginkan Perpres? Kita pengen kita hilangkan pasal yang itu. Karena memang sepertinya anak kandung terutama yang SK-nya dibuat Kementerian Agama ya tidak dibayar karena dia ngajar di luar Kementerian Agama. Sementara yang di luar Kementerian Agama ngajar di Kementerian Agama dibayar. Saya juga nggak tahu Perpresnya tiba-tiba keluar seperti itu. Jadi mohon maaf walaupun Bapak Ibu sering-sering main ke Kanwil Kementerian Agama, ke PAI dengan Kabid Madrasah kan kadang-kadang cuma beda pintu aja, ngintip di situ, pada sibuk. Bikin apa itu? Persiapan bayar titik selisih tukin, PAI diam aja. Kasihan itu kita betul Pak. Kita juga merasa, karena kita merasa sama. Yang ketiga, saat Hari Amal Bakti Kemenak tahun 2019,
kami guru PAI di Kota Balikpapan diundang untuk mengikuti upacara. Dalam rangkaian Hari Amal Bakti tersebut, selain upacara ada juga kegiatan lomba pertandingan olahraga bagi guru dan pegawai Kemenak. Mirisnya, kami GPAI yang sudah mendaftar untuk ikut pertandingan lomba olahraga tersebut akhirnya didiskualifikasi. Kami ditolak dengan alasan kami bukan bagian dari Kemenak. Hal ini sedikit lucu ya sahabat. GPAI hanya boleh ikut upacara, sedangkan untuk lomba-lomba yang lebih asik dan ada hadiahnya kita nggak boleh ikut. Ini kan agak lucu. Hal-hal di atas adalah daftar diskriminasi yang saya rasakan selama menjadi guru PAI. Para sahabat yang lain bisa melanjutkan daftar diskriminasi yang dilakukan oleh Kemenak di kolom komentar bila ada tambahan, atau bila para sahabat juga merasakan hal yang sama. Sahabat SGN yang semoga dirahmati oleh Allah, kenyataan ini sudah berjalan bertahun-tahun tanpa ada satupun pihak yang bersuara. Apalagi bagi GPAI, sebagian ada yang menganggap kalau menyampaikan aspirasi adalah hal yang tabu. Melalui wadah SGN kami belajar bahwa menyampaikan aspirasi adalah hal yang boleh. Menuntut keadilan adalah suatu kewajiban. Dan ikhtiar sekuat tenaga sebelum pasrah pada nasib adalah perjuangan. Setelah perjuangan sekuat tenaga, menyampaikan aspirasi pada sebanyak-banyaknya khalayak, pada berbagai media yang bisa kita jangkau, maka barulah saatnya kita bertawakal. Dalam fase ini, kita baru boleh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila perjuangan kita berhasil, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Dan bila perjuangan kita gagal, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Bukankah Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubah keadaannya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala marrada lahu wa ma lahum min dunihi. Artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sesekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Para sahabat SGN yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Kemenak melayangkan surat kepada Kemendagri untuk meminta bantuan dana PPG dari Pemda di seluruh Indonesia, pun juga Kemenak Pusat melayangkan surat kepada Kemenak Provinsi untuk bergerak secara proaktif, meminta kepada kepala daerah, wali kota, dan bupati untuk membantu PPG PAI 2020. Kami anggota SGN tidak berdiam diri menunggu nasib. Kami segera mendatangi kantor Kemenak Kota Balikpapan. Begitu juga sahabat SGN di daerah lain, segera mendatangi kantor Kemenak di kabupaten dan kotanya masing-masing. Cukup mengejutkan setelah tahu ternyata ada beberapa kepala kantor Kemenak di daerah lain yang tidak tahu menahu perihal surat yang dilayangkan oleh Kemenak Pusat tersebut. Untung kami bergerak secara proaktif.
Kami GPAI Balikpapan melanjutkan audiensi menemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Di sini kami disambut dengan baik. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan siap membantu proses PPGPAI tahun 2020 apabila Wali Kota Balikpapan bersedia menganggarkan dana untuk GPAI. Perjalanan kami belum selesai. Kami masih melanjutkan audiensi menemui anggota DPRD Kota Balikpapan. Di sini kami juga disambut dengan hangat. DPRD Kota Balikpapan siap untuk melakukan mediasi antara GPAI, Kemenak, dan Disdikbud Kota Balikpapan apabila perjuangan GPAI mengalami jalan buntu. Setelah 3 instansi penting kami sambangi sebagai bentuk ikhtiar, saatnya kami bertawakal kepada Allah, sambil tetap memanjatkan doa bahwa perjuangan kami semoga memperoleh hasil yang terbaik. Komunikasi yang intens tetap kami lakukan pada pihak Disdikbud dan Kemenak Kota Balikpapan untuk memastikan tindak lanjut dari permohonan kami. Dan alhamdulillah, jawaban dari perjuangan kami berbuah hasil yang baik. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan merilis surat kesediaan membiayai PPGPAI tahun 2020. Sampai akhirnya, tamparan lebih keras dari Kemenak Pusat menghampiri kami. Kemenak secara sepihak membatalkan PPGPAI tahun 2020 dengan alasan penanganan COVID-19 dengan merilis surat pembatalan. Surat ini bagaikan bom atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki dan Hiroshima. Kami sok tak tertahan. Setelah perjuangan panjang yang penuh drama, Kemenak dengan entengnya membatalkan PPGPAI tahun 2020. Setelah penantian selama puluhan tahun meraih gelar profesional, harapan kami dipupuskan oleh Kemenak secara serampangan. Apalagi setelah mengetahui ternyata PPG Agama Kristen tetap berjalan dan malahan sudah berjalan sejak bulan Maret tahun 2020. Apakah ini yang disebut dengan adil? PPG bagi guru umum di Kemdikbud juga akan tetap berjalan yang berdasarkan surat edaran yang akan dimulai pada bulan Juli tahun 2020. Apakah Kemenak bisa belajar dari Kemdikbud? Setelah mengalami berbagai diskriminasi ini, apakah GPAI masih harus di bawah pembinaan Kemenak? Setelah surat pembatalan PPGPAI dirilis, SGN juga segera merilis surat terbuka yang viral di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, dan YouTube. Dengan harapan surat ini bisa dibaca oleh khalayak banyak, terutama para pemangku kebijakan, bahwa nasib GPAI tidak baik-baik saja, bahwa GPAI sedang dizolimi, bahwa GPAI mengalami diskriminasi. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Akpai Pusat yang mau menyuarakan laksanakan PPGPAI tahun 2020. Semoga Akpai tidak hanya menyuarakan, tapi juga benar-benar mau memperjuangkan PPGPAI tahun 2020 ini. Dengan cara bersurat resmi kepada Dirjen Pais Kemenak Pusat contohnya. Sahabat SGN yang semoga dirahmati oleh Allah. Bagi seorang guru, sertifikasi merupakan hal yang sangat penting sebagai pengakuan guru profesional. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Di samping itu pula, sertifikasi bagi guru merupakan bagian dari penunjang karir. Bila guru tidak mempunyai sertifikat pendidik, dalam hal ini apabila guru PAI dipersulit untuk memperoleh gelar profesional, maka yang terjadi adalah yang pertama, orang tua akan berpikir 2 kali
apabila ingin menguliahkan anaknya di jurusan tarbiyah, melihat carut-marutnya pengelolaan Kemenak kepada GPAI. Yang kedua, secara hukum GPAI tidak akan pernah disebut dan diperlakukan sebagai pendidik profesional. Hal ini tentu akan berdampak pada resiko cacat moral dalam suatu lingkungan pendidikan, utamanya ketika problem ketiadaan sertifikat pendidik tersebut hanya terjadi kepada GPAI, sementara guru-guru yang lainnya telah memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga, tidak dapat mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan jabatan tertinggi bagi seorang guru dalam lingkup sekolah. Meskipun kepala sekolah hanya sebatas tugas tambahan, tetapi kewenangan yang diberikan kepada kepala sekolah dalam mengatur pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran sangatlah besar. Oleh karenanya, sebagian besar guru, termasuk GPAI, juga menginginkan dapat sampai pada jabatan tersebut. Tapi bagi seorang GPAI yang tidak memiliki sertifikat pendidik, maka jabatan itu sudah dapat dipastikan tidak akan pernah akan dicapainya. Yang keempat, tidak dapat ikut kompetisi sebagai guru berprestasi. Prestasi adalah suatu jenis pencapaian dari sebuah kerja keras. Setiap orang yang berkarya pasti ingin mendapatkan prestasi. Bagi seorang guru, prestasi yang seringkali mendapat pengakuan dari berbagai pihak adalah memenangkan kompetisi guru berprestasi. Namun bagi seorang GPAI yang tidak memiliki sertifikat pendidik, harapan tersebut harus dikubur dalam-dalam. Yang kelima, gagal sejahtera. Meskipun persoalan rezeki ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi bagi seorang guru, besarnya tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang telah bersertifikat pendidik sangatlah bermakna guna menunjang totalitas pengabdiannya dalam mencerdaskan anak bangsa. Namun bagi seorang GPAI yang tidak memiliki sertifikat pendidik, maka untuk mendapatkan jumlah penghasilan yang sama dengan sesama guru yang sudah sertifikasi, dia harus nyambi aktivitas atau pekerjaan yang lain. Karena meskipun beban tugas yang diemban di sekolah itu sama, tetapi take home pay mereka berbeda secara mendasar. Dan ini merupakan benih kecemburuan. Yang keenam, eksodus besar-besaran. Kesabaran dan daya tahan setiap orang berbeda-beda. Bagi sebagian GPAI, mengajar adalah pengabdian dan ibadah, tanpa harus melihat upah yang diterima. Tetapi bagi sebagian lainnya, mengajar adalah sebuah profesi yang menuntut adanya pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Ketika seorang GPAI di dalam satu lingkungan pendidikan merupakan satu-satunya guru yang tidak profesional, tidak berkesempatan dalam pengembangan diri dan karir, serta jabatan, serta tidak disejahterakan, sementara pada saat bersamaan dengan beban kerja dan tugas yang sama, guru-guru lain mendapatkan semuanya, maka salah satu pilihan yang diambil adalah mutasi. Sebagian GPAI ada yang sudah mutasi menjadi guru kelas, dan sebagian lainnya mutasi ke jabatan struktural. Hal ini nyata telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Video ini atau video serupa ini lainnya, semoga didengar oleh banyak pihak. Semoga didengar oleh para pemangku kebijakan, semoga didengar oleh pihak ombudsman, sehingga bisa membawa perubahan mendasar dalam sistem pendidikan agama di Indonesia. Dalam satu diskusi yang cukup menggelitik, kalau GPAI harus disertifikasi oleh Kemenak, kenapa guru olahraga tidak disertifikasi oleh Kemenpora? Kenapa guru ekonomi tidak disertifikasi oleh Kementerian Keuangan? Kenapa hanya GPAI saja yang harus disertifikasi oleh Kemenak? Kalau ada yang bilang alasan GPAI harus di bawah payung Kemenak
adalah supaya GPAI tidak terpapar radikalisme. Justru sesungguhnya GPAI adalah korban dari radikalisme kebijakan di Kemenak. Tolong jangan dibolak-balik. Melihat kenyataan yang seperti ini, apakah masih bilang bahwa GPAI baik-baik saja? No, GPAI tidak sedang baik-baik saja. Kedepannya, GPAI harus di bawah satu sistem payung pendidikan. Kedepannya, jangan ada lagi dualisme pengelolaan pendidikan. Kedepannya, cukuplah Kemenak mengurusi pesantren dan madrasah. Salam SGN, salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.